Oke, panggil aku jika kamu butuh bantuan. Terima kasih. Keduanya menutup telepon secara bersamaan. Saat Vano berbalik, dia melihat Elena yang keluar dari ruangan. Vano, dengan siapa kamu menelepon? Apakah itu Kinan? Elena bertanya sambil menyipitkan matanya padanya. Ekspresi Vano tidak terbaca. Dia tidak tertarik untuk memulai percakapan apapun dengan Elena. Ketika dia hendak pergi, Elena bergerak untuk menghalangi jalannya. Vano, Diandra sudah berhasil, jadi kenapa kamu masih mengandalkan Kinan? Dia sudah jelas kalah. Vano sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Elena menambahkan dengan cemberut. Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang janjimu kepada Nenek Susan. Di mana jika Kinan gagal, dia tidak akan memiliki hubungan dengannya lagi. Vano tertawa. Bagaimana dengan janjinya? Elena mengerutkan alisnya. Apa maksudmu dengan janji itu? Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu dan tetap bersama wanita itu setelah dia gagal. Dan dalam hal ini, mengapa kamu begitu terobsesi dengannya? Aku 1.000.000 kali lebih baik dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Vano dengan kasar mengakhiri percakapan dan pergi ke ruang konferensi. Elena berdiri dengan dingin di tempat. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia mencengkeram tangannya erat-erat untuk menekan kegilaan, kemarahan, dan ketidaksenangan yang muncul di hatinya. Vano adalah miliknya, dia harus menjadi miliknya. Dia tidak tahan memikirkan memberikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, terlepas dari hasilnya, Kinan mendapat malapetaka atas izin Elena. Kak, aku masih tidak mengerti. Aku sadar desainmu sedikit berbeda dari desain Diandra, tapi apa masalahnya? Gavin bertanya sambil menatap desain di layar. Seluruh timnya bingung. Perubahan pada desainnya sangat minim. Itu hampir sama dengan milik Diandra. Perbedaan utama adalah daya tahan, ungkap Kinan. Jawabannya tidak benar-benar membantu menjernihkan kebingungan. Bahan yang digunakan sama, jadi kenapa Diandra tidak tahan lama? Gavin telah belajar untuk tidak menanyai kakak perempuannya sehingga dia berhenti terpaku pada pertanyaan itu. Kinan tidak membuat anggota tubuh buatan dari awal. Dia hanya memperkenalkan serangkaian peningkatan pada prototipe siap pakai Diandra. Dengan kerjasama semua orang, peningkatan dilakukan kurang dari 1 jam. Nona Kinan, sudah siap? Nathan berlari dengan bersemangat untuk memberitahunya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan pergi ke rumah sakit? Dia tidak sabar menunggu tamparan wajah dimulai dan Kinan mengklaim kembali kemuliaan yang pantas dia dapatkan. Sebelum Kinan bisa menjawab, Gavin menimpali dengan penuh semangat, tentu saja, kita menuju ke rumah sakit. Benar kan, kakakku? Kinan tidak bisa menahan senyum melihat penampilan mereka yang diantisipasi. Kamu benar, kita akan pergi ke rumah sakit sekarang. Sudah waktunya untuk menamparkan wajah orang-orang tertentu. Gavin dan Nathan bersorak. Gavin punya banyak alasan untuk bahagia untuk Kinan, tapi untuk beberapa alasan, Nathan juga menemukan dirinya di kamp Kinan. Ketika mereka tiba di rumah sakit, mereka bertemu dengan Kenzo yang telah menunggu mereka. Nona Kinan, Anda akhirnya di sini. CEO Kinan memerintahkan saya untuk menunggu Anda di pintu masuk. Jadi syukurlah Anda akhirnya ada di sini. Kenzo berseru gembira, diam-diam lega. Kinan segera turun ke bisnis. Apakah operasinya sudah dimulai? Ini akan segera dimulai. Bawa kami ke sana sekarang. Di sebelah sini. Dengan Kenzo yang memimpin, mereka segera mencapai lantai atas. Pada saat itu Nenek Susan telah didorong ke ruang operasi. Tim dokter sedang membersihkan. Anggota keluarga lainnya sedang menunggu di luar ruang operasi. Hampir semua orang menunggu operasi dimulai. Diandra menjadi yang paling bersemangat. Setelah operasi selesai, dia akan memiliki semua yang dia inginkan. Untuk mengisi rongga mulutnya yang menganga yang mendambakan kemewahan,
kekuatan, dan stabilitas yang akan mereka bawa sejak dia menjadi gadis yatim piatu yang terlantar. Mimpinya hampir menjadi kenyataan. Sudah hampir waktunya, kita akan memulai operasi. Semuanya, tunggu kabar baik kami, Lucky memberitahu mereka sambil tersenyum sebelum pergi bersama tim ahli bedahnya. Tunggu, perintah Vano tiba-tiba. Ruangan itu menoleh ke arahnya dengan tatapan bingung. Apa yang kita tunggu? Lucky bertanya. Kita belum bisa memulai operasi, katanya dengan nada tegas dan tegas. Kenapa tidak, Vano? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kakeknya mengerutkan kening, bingung. Saat Vano hendak menjawab, mereka mendengar serangkaian langkah kaki datang ke arah mereka. Untuk beberapa alasan, Vano dapat dengan mudah membedakan langkah kaki Kinan di antara mereka. Vano berbalik dan dia bisa melihat bahwa dia benar karena Kinan sedang berjalan ke arah mereka. Wajahnya tanpa sadar bersinar dengan senyum saat mata mereka serasi. Dia merasa senang hanya dengan melihat wajahnya tetapi, dia tidak tahu mengapa, mungkin dia hanya senang atas namanya. Orang lain juga melihatnya. Diandra melebarkan matanya karena terkejut dan benih kecemasan tumbuh di hatinya. Apa yang Kinan lakukan di sini pada saat seperti ini? Pertanyaan ini ada di benak semua orang. Nyonya Dirgantara melihatnya dan mengerutkan kening dengan sedih. Kinan? Apa yang kamu lakukan di sini? Kinan melenggang dengan tenang dan percaya diri. Menghadapi tatapan penasaran mereka, dia tersenyum sedikit dan mengumumkan, alasan saya di sini tentu saja untuk memberikan anggota tubuh palsu saya kepada Nenek Susan. Saya telah selesai membuat desain saya, jadi saya harap saya tidak terlambat. Apa? Dia di sini untuk memberi Nenek Susan anggota tubuh buatannya? Nyonya Dirgantara tertawa di wajahnya. Kamu memang terlambat. Diandra telah menciptakan anggota tubuh buatan terbaik, jadi kami tidak lagi membutuhkan milikmu. Lagi pula, produk rancanganmu tidak bisa lebih baik dari Diandra. Begitukah? Bagaimana Nyonya Dirgantara bisa begitu yakin akan fakta itu jika Anda bahkan belum pernah melihat desain saya sebelumnya? Desain Dirgantara sangat sempurna. Tidak ada perbaikan, kita semua di sini setuju. Jadi tidak peduli seberapa bagus milikmu, itu tidak bisa lebih baik dari miliknya. Nyonya Dirgantara berkata terus terang. Kinan tidak menjawab tetapi berbalik untuk melihat Gavin. Gavin mengambil isyarat dan membuka kotak besar yang dia bawa di tangannya. Itu terbuka untuk mengungkapkan lengan buatan yang ditiru manusia. Selain Vano, semua orang yang hadir terkejut. Bukankah ini sama dengan milik Diandra? Nyonya Dirgantara berseru. Dia benar, lengannya sama persis dengan milik Diandra. Mereka baru saja selesai mempelajari produk Diandra sehingga kemiripan yang mencolok tidak bisa salah. Diandra berlari ke depan dengan marah. Kinan, jadi kamu mencuri barang-barangku. Ini bukan hasil karyamu. Ini punyaku. Timku membuat 3 prototipe dan yang kamu punya adalah salah satu milikku. Kerumunan terkejut. Bagaimana Kinan bisa mencuri desain Diandra dan kemudian berpura-pura itu miliknya? Wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Nyonya Dirgantara mengejek dengan marah. Kinan, bagaimana kamu bisa mencuri dari orang lain? Ini ilegal, kami bisa menuntut. Jadi lebih baik kamu jelaskan dirimu sendiri Kinan, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Elena mengambil kesempatan itu untuk ikut campur. Kedua wanita itu mempengaruhi opini orang banyak. Hampir semua orang menatap Kinan dengan tatapan merendahkan. Satu-satunya pengecualian tentu saja Vano yang terus tersenyum percaya diri. Dia memiliki keyakinan besar pada Kinan. Dia akan bangkit untuk kesempatan itu. Setelah waktu yang singkat bersama, dia merasakan kepribadian aslinya. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia hanya akan menyerang jika dia 100% percaya diri. Dia mengintip ke arahnya, dan seperti yang dia duga,
Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.